selamat pagi kelas 2D. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 5 April 2022. Ya, ini sudah masuk di akhir semester 2. Sudah masuk di akhir semester 2. Jadi topiknya yang terbaru ya, lingkungan sekitar kita. Ini mau menjelaskan mengenai lingkungan sehat, ya, ciri-cirinya dan bagaimana sih menjaga agar tetap bersih. Oke, baiklah, langsung saja ya. Kita buka dulu di halaman 67. Mau baca sedikit? Oh ya, oke. Kalau begitu saya mau panggil. Mau baca ya Nicholas? Boleh ya. Kita baca dulu yang dari ya. Bobby Alexander. Silakan Bobby. 4. Lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam lingkungan. Ada lingkungan yang sehat, ada lingkungan yang tidak sehat. Dapatkah kamu membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Apa ciri-ciri lingkungan sehat? Apa ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Oke, baik, sudah. Lanjut di halaman 68. Sudah? Oke, saya mau panggil Darin Alicia. Silakan Darin. Perhatikan gambar di samping. Pernahkah kamu melihat kondisi lingkungan seperti pada gambar? Menurutmu, apakah lingkungan tersebut termasuk lingkungan sehat atau tidak sehat? Coba jelaskan pendapatmu. Oke, Darin, Alicia, dengarkan saya. Perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Pernahkah kamu melihat kondisi lingkungan ini? Pernah? Pernah, Mi. Pernah, oke. Pernah dia melihatnya. Menurut Alicia, apakah lingkungan ini termasuk lingkungan sehat atau tidak? Dari Alicia? Tidak ya. Alasannya kenapa, Nak? Tidak. Apa alasannya? Karena terlihat tidak sehat, Miss. Iya, kenapa, Nak? Apakah dia bagaimana sampahnya? Bagaimana kebersihannya? Coba jelaskan sedikit aja. Karena apakah ada sampah? Apakah ada pohon? Karena tidak ada pohon, nih. Lalu? Karena Bagaimana dengan warna airnya? Karena warna airnya gelap, nih. Agak gelap ya. Oke, thank you ya dari Alicia. Sudah cukup baik cara menjawabnya. Nah, ya. Nah, jadi sayang, yang namanya tempat tinggal spotnya tidak baik ya di atas permukaan air. Coba lihat dari gambar ini. Yang namanya tempat tinggal kayaknya nggak cocok ya di atas permukaan air rumah. Bagaimana dia mau ke toiletnya? Buang di mana? Kalau semuanya itu airnya air laut seperti ini. Jadi, nah warga-warga yang ada di gambar ini harusnya carilah tempat tinggal yang layak, jangan di atas permukaan air, karena bisa mencemari air.
Nanti dia bisa nyuci di air ini, nyuci bajunya di air laut, mandinya di air laut ini lagi, cuci piring, cuci baju di air laut. Udah gitu, buang sampahnya bagaimana? Di air laut juga. Wah, bahaya ini. Coba lihat gambarnya. Tempat sampahnya nggak ada. Dia mau buang kayak di air laut. Tercemar dong airnya. Bisa mati hewan-hewan yang ada di dalam air laut. Begitu ya. Jadi nggak boleh membuat rumah di atas permukaan air laut. Kita lanjut ya. Lingkungan sehat. Sudah? Lingkungan sehat. Bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat? Kita baca sedikit lagi nih keterangannya. Justin, Valeria. Iya, Miss. Ya, baca. Lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Apakah lingkunganmu termasuk lingkungan sehat? Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Udara bersih dan segar, tidak banyak terdapat asap kendaraan bermotor dan debu. B. Memiliki tanah yang subur. C. Sumber air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. D. Air sungai, selokan mengalir lancar, serta terlihat bersih dan jernih. E. Sampah tidak menumpuk atau berserakan. F. Banyak tumbuhan hijau yang tumbuhan subur. Tumbuhan hijau mengeluarkan oksigen yang membuat udara terasa segar. Kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sehat akan membuat penghuninya nyaman dan kesehatan tumbuhannya terjaga. Oke, ini ada di buku kan. Lingkungan sehat ya. Udaranya bersih, tanahnya subur. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada gambarnya ya. Yes, mau panggil giliran Febriana Angela. Baca sayang. Siri. Siri. Ya, Miss. Baca nak. Ciri lingkungan sehat. Ciri lingkungan sehat adalah terlihat bersih dan rapi. Oke, baik. Masih Febriana Angela. Udah. Ini kan ada di buku ya, Febriana. Miss mau menambahkan lagi nih keterangan mengenai ciri-ciri lingkungan sehat. Oke. Yang baca masih Febriana Angela ya. Tapi kita harus tahu dulu pengertian sehat itu apa. Ya, lingkungan sehat. Oke. Ini gambarnya Febriana. Perhatikan Febriana. Coba kamu sebutkan di gambar ini ada benda apa saja. Ada apa ini? Tumbuhan apa ini? Ada? Miss, suara Miss agak macet-macet. Oh, jaringan Febriana ya. Oke, baiklah. Saya ulangi lagi ya Febriana. Oke, saya ulangi. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan lingkungan sehat. Coba semuanya lihat dulu. Ya, ada pohon, udara bersih, bagus. Benar nggak? Lihat, pohonnya banyak sekali. Rumputnya juga subur ya. Tertata rapi. Dan tidak ada sampahnya tidak ada. Bersih sekali. Oke. Coba kita baca lagi. Apa itu lingkungan sehat? Nah, silakan Febriana Angela. Mana ini Febriana Angela? Baca lagi yuk.
Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari sesuatu kondisi gangguan kesehatan seperti tempat yang lembab, asap, polusi, kendaraan, limbah pabrik. Ya, lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari kondisi gangguan kesehatan seperti asap kendaraan mobil. Nah, itu nggak baik ya. Asap kendaraan bisa mengakibatkan polusi udara ya, pencemaran. Lanjut ya, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah sebuah kondisi fisik di mana seluruh keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, beserta seluruh flora dan fauna yang ada dan mengganggu lingkungan fisik tersebut. Apa itu sehat? Sehat adalah diartikan sebagai sebuah kondisi di mana keadaan yang terbebas dari berbagai penyakit dan meliputi seluruh aspek kehidupan yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih ya Febriana Angela. Ciri-ciri lingkungan yang bersih atau lingkungan sehat. Ini mau panggil lagi nih siswanya untuk baca. Nanti ini kelas dapat giliran ya. Ketemu sebentar. Miss mau panggil Darren Feros. Halo, Darren. Darren. Apa ya? Ya. Silakan baca Darren Feros ciri-ciri. Ciri-ciri lingkungan yang sehat. Ya. Lanjut ya. Ya. Lingkungan yang sehat akan mempunyai kualitas udara yang bersih dan nyaman ketika dihirup. Bersihnya udara pada lingkungan yang sehat disebabkan oleh minimnya polusi pada lingkungan tersebut yang menyebabkan terjaganya kondisi udara di sekitarnya. Apabila lingkungan tersebut mempunyai udara yang bersih, maka kita akan bisa merasakannya langsung. Oke. Terima kasih Darren Feros. Miss mau yang agak kuat sedikit suaranya ya. Coba dulu, itu Aladia ya? Siapa Jocelyn ya? Jocelyn, oke Jocelyn. Baca kembali ya Jocelyn, tapi sebentar ya Jocelyn. Nah ini adalah ciri lingkungan yang sehat. Di buku sudah ada, namun Miss hanya menambahkan saja ya tambahannya. Nah inilah gambarnya. Nah bersih ya, bersih, asri, dan nyaman. Kita berada di sini. Oke, katanya adalah udaranya bersih sehingga tidak ada polusi udara. Nah, seperti ini. Pada ada sampah nggak? Nggak ada. Ada nggak asap kendaraannya? Tidak ada. Bersih udaranya sayang ya. Kemudian kondisi udaranya terjaga dengan baik sekali. Kita menghirup udara dengan segar ya. Oke, lanjut. Ciri-ciri selanjutnya ya, yaitu Miss mau panggil Jocelyn. Silakan baca Jocelyn.
Iya, oke. Nah, kata Jocelyn, yang namanya lingkungan bersih itu adalah memiliki sumber air yang bersih. Seperti ini nak gambarnya. Nah, ini adalah gambar sungai, ya. Gambar sungai. Nah, sungainya ada sampahnya tidak? Tidak ada. Bagaimana dengan warna airnya? Bening ya, bening. Kemudian makhluk hidup seperti ikan juga bisa hidup ya. Nah, ya. Dibiasakan tidak buang sampah. Nah, betul sekali ya. Sampahnya tidak ada. Airnya tenang dan tidak berbau. Nah, ya. Makanya nyaman tinggal di sekitar sini. Lihat. Airnya bersih. Kita juga aman mengkonsumsinya. Dan sehat pastinya, ya. Sumber airnya bersih. Ya. Oke, kita lanjut. Setelah sumber airnya bersih, ada lagi nih, ciri-ciri lingkungan sehat. Coba Miss mau panggil lagi. Selanjutnya yaitu Edbas Valerio. Ya, Miss. Di dalam lingkungan yang sehat juga terdapat banyak pepohonan yang rindang. Dengan banyaknya pepohonan yang rindang bisa membuat situasi lingkungan menjadi lebih dingin dan nyaman. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang penuh dengan pepohonan dan tanaman hijau juga akan membuat tingkat polusi menjadi turun dan udara menjadi lebih bersih. Oke, terima kasih ya Edbas. Katanya rumah yang bersih itu adalah rumah yang memiliki banyak pohon. Di rumah ada pohon tidak? Ada. Ada bunga-bunga? Ada juga. Berarti rumah anak-anak 2D ini bersih ya. Sehat lingkungannya. Oke, nah jadi seperti inilah gambarnya. Kelihatannya nyaman ya, banyak pohon, kemudian apalagi nih, tanaman hijau seperti ini ya, tanaman hijau, lalu tempatnya asri dan nyaman, sehingga bisa menghasilkan udara yang bersih, suasana yang sejuk. Kamu juga nyaman tinggal di sini. Wow, banyak pohon. Oke. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut ya. Tadi katanya harus banyak pohon ya, supaya rindang. Ya, suasananya menjadi lebih dingin dan nyaman. Sekarang ciri-ciri selanjutnya yaitu, apa ini ya? Apakah ada tempat sampah? Coba Miss panggil Evelyn Felicia Tanzil. Evelyn. Ya, Miss. Oke, Evelyn. Silakan baca, Evelyn. Lingkungan yang sehat biasanya menyediakan tempat pembuangan sampah yang baik dan dibagi menjadi organik dan anorganik. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang sehat juga umumnya sudah tersedia tempat pengelolaan sampah untuk memisahkan berbagai sampah yang kering dan basah. Sampah dikelola dengan baik bisa membuat lingkungan menjadi bersih dan tidak kotor.
Ya, terima kasih ya, Evelyn. Di kelas kita ada tempat sampah tidak? Ada dong. Jadi setiap ruangan wajib ada tempat sampah ya. Jadi ada dua nih, sampah organik dan sampah anorganik ya. Sampah organik dan sampah anorganik. Oke, perhatikan dulu nak ke depan. Perhatikan dulu sayang. Sudah? Nah, jadi kalau buang sampah jangan asal-asal. Coba kita lihat lagi nih. Ada macam jenisnya, lihat. Misalnya ini kalau ada warna ini, sampahnya daun-daun kecil. Yang ini sampahnya bahan plastik. Yang ini membawa kaca. Jadi Oke, sampah yang basah dan sampah yang kering ya. Sampah yang basah, sampah kering. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada begini. Misalnya gini. Ada benda kita yang berbahan plastik, sampah kita plastik, nggak bisa kita pakai lagi. Nah, bisa didaur ulang. Contohnya saja, botol minum yang sudah rusak atau pecah. Nah, kita buang ke tempat wadah yang berbahan plastik supaya bisa didaur ulang begitu. Kenapa nak? Justru mau tanya apa? Iya, ada masing-masing sayang. Bahan sampahnya itu apa? Misalnya kaca, plastik seperti itu, atau daun-daun kering, bahan yang organik, ya. Oke, bisa? Oke, silakan duduk ya, Jetro. Baik, cara untuk menjaga lingkungan sehat. Coba bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Apakah kita buang sampah sembarangan? Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Boleh nggak sih? Ya nggak boleh dong. Caranya begini sayang. Misalnya meja kita ini ada debunya, kita bersihkan. Nah, atau kursi kita kurang teratur, kita rapikan seperti itu. Bisa? Papan tulis kalau misalnya kotor, kita hapuslah yang bekas-bekas yang kita tulis. Nah, seperti itu. Contoh, buku pelajaran susun yang rapi. Ya, jadi di meja nggak usah banyak barang, gitu. Ya cukup satu buku aja supaya rapi. Coba lihat meja masing-masing, rapi tidak? Yang di kelas rapi nggak? Yang di rumah rapi nggak mejanya? Kalau yang di kelas mereka sedang merapikan. Mau lihat nggak? Coba nih. Yang di kelas mau merapikan meja, seperti kita ya. Nah, coba rapikan dulu mejanya. Oke, yang perlu aja nak bukunya. Jangan semua dikeluarin sayang. Iya, supaya rapi kan mejanya. Nah, seperti ini cara merawat kebersihan kita ya. Nah, lihat video Jocelyn. Rapi-rapi, beres-beres ya. Oke, kita lanjut. Sharing Joyce. Nah, baiklah. Sekarang Miss mau jelasin mengenai bagaimana cara menjaga kebersihannya. Otomatis punya tempat sampah ya. Benar tidak? Oke. Coba Miss mau panggil Bobby Alexander. Silakan Bobby. Iya. Boleh baca ya. Bobby. Bisa saya mikrofonnya? Bentar ya. Udah.
Oke deh. Tahap pertama untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Pisahkanlah antara sampah yang bisa diolah dan tidak agar mempermudah pekerjaan dari petugas kebersihan untuk memisahkannya. Selain itu juga daur ulang kembali sampah plastik kamu agar bisa menjadi sesuatu yang Lanjut, sesuatu yang bermanfaat. Sebelum akhirnya kamu buang begitu saja. Ya, jadi yang Miss bilang tadi, dipisahkan plastik yang bisa didaur ulang sama tidak, ya seperti ini. Kadang tidak semua sampah bisa dibuang, bisa kita pakai lagi, daur ulang maksudnya ya, didaur ulang kita gunakan untuk tempat yang lain. Misalnya gini, nah, botol aqua, ya kan? Nah itu kan sebuah botol tuh kan, body. Nah kalau kita pandai-pandai mendaur ulangnya, bisa kita pakai lagi. Kita buat cantik dia, tempat pensil bisa, tempat penghapus bisa, tempat penggaris, ya kan? Bisa nak kalau kita pandai merapikannya kembali, ya. Ada seperti itu. Atau tempat wadah yang lain, selain itu bisa juga pot bunga bisa dari botol minum. Iya, ya. Bisa dipakai lagi. Walaupun dia hanya sebuah sampah gitu, oke? Sebentar ya, kita lanjut lagi. Miss mau panggil Charlan Cavin. Ada Charlan? Iya, Charlan silakan. Yes, Miss. Melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan sungai dan kali. Terkadang masih banyak orang yang merasa cuek dan membuang sampah begitu saja ke dalam sungai tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Dengan melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan, maka kamu bisa membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan terhindar dari saluran air yang mampet. Ya, jadi kalau misalnya sebagian masyarakat itu tolong menolong atau bergotong royong untuk membersihkan sungai atau danau yang sudah tercemar airnya. Ya, kadang-kadang ada sekelompok masyarakat yang menyuci baju di sungai, mandi di sungai, cuci piring di sungai. Ya, jadi kan sudah tercemar tuh kena air deterjen. Kasihan kan, makhluk hidup di dalamnya ini bisa mati sayang ikan-ikan cantiknya ya. Ada ikan mas lagi di dalam sungai ini. Tapi karena sudah banyak sampah, akhirnya dia mati. Nah, jadi masyarakat yang sangat mencintai kebersihan lingkungan, mereka bergotong royong untuk membersihkannya supaya disulap menjadi lebih cantik, bersih ya. Lihat, bebas dari sampah. Wah, banyak nih. Baik sekali ya masyarakatnya ya dibersihkannya seperti ini. Oke. Kita lanjut ya. Reis, silakan Reis. Ya, Miss. Apabila di dalam suatu lingkungan masih terdapat toilet yang di pinggir sungai, maka diperlukan untuk membangun sarana MCK khusus yang berada jauh dari tempat mengalirnya air. Dengan memisahkan toilet dari sungai bisa mengurangi terjadinya pencemaran pada air. Air yang tercemar bisa menjadi sumber penyakit berbahaya
yang bisa membawa dengan cepat. Kakus yang tersedia secara terpisah juga bisa membuat masyarakat bisa lebih mudah untuk menjangkaunya. Oke, thank you ya Reis. Ya. Nah, kita biasa kalau buang air kan ke toilet ya. Benar nggak? Tapi ada juga nih sekelompok orang, dia buang airnya ke sungai. Nah, ya nggak boleh ya. Kalau mau buang air kecil ke toilet, dan toilet juga harus dibersih supaya kita nyaman di toilet. Jangan toiletnya kotor. Wah, kamu nggak nyaman kan pasti. Ada kecoa, ada tikus, ada semut. Nah, ya, kamu juga jadinya takut kan? Ada hewan-hewan seperti itu. Nah, jadi wajib kita bersihkan toilet kita supaya bersih, kita nyaman, dan harum. Bener nggak? Suka nggak dengan toilet yang harum? Suka ya? Nah, bersih, oke. Janganlah buangnya ke sungai, ke laut. Misalnya ada sekelompok anak-anak buang air kecilnya di laut, di danau. Nggak boleh ya sayangnya. Tercemar nanti airnya. Kita aja dari ini. Oke? Ada lagi nih. Siapa nih yang mau baca? Yang PTMT? Ayo maju. Sini maju. Di tengah ya. Ya, boleh baca. Cara terakhir ya. Kuat nak suaranya nak. Cara terakhir. Iya, jadi nak harus ya mencintai tanaman, ya rajin menanam tanaman di rumah seperti ini. Ya, ini pun rajin loh menanam tanaman, bisa tanam buah stroberi, nah bisa tanam. Jadi bijinya, lama-lama tumbuh deh daunnya muncul, tuh lihat. Nah, padahal dia dari biji loh. Jadi ini sekarang mencintai tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Tadi ini ceritanya, kalau banyak pohon di rumah kita menjadi asri dan nyaman. Seperti itu, lihat ya. Dibantu oleh papa atau mamanya juga boleh. Ya. Nah, selanjutnya, apabila kita tidak mau menjaga lingkungan, apa yang terjadi? Iya, lingkungannya tidak sehat ya, banyak penyakit kan. Itulah efek sampingnya. Apabila tinggal di lingkungan yang nggak sehat, kita gampang menjadi sakit ya. Oke, baca dulu sedikit saja. Aldrich Ferdinand. Ya, boleh baca. Dampak tinggal di lingkungan yang tidak sehat. Apa yang pertama? Apabila tinggal di lingkungan yang tidak sehat, pertama adalah kamu bisa terserang penyakit kolera. Lalu? Dampak tinggal di lingkungan yang tidak sehat adalah kamu bisa terserang penyakit demam berdarah. Wah, demam berdarah. Selanjutnya? Dampak tinggal di lingkungan yang tidak sehat berikutnya adalah kamu bisa terserang penyakit kulit seperti gatal. Oh, gatal kulitnya ya. Yang terakhir? Halo?
Penyakit karena tinggal yang tidak sehat berikutnya adalah terdapat kemungkinan kamu terserang penyakit hepatitis A. Penyakit hepatitis A akan menularkan melalui lalat yang membawa kuman penyakit dan kemudian hingga pada makanan atau minuman kamu. Iya, jadi ada